Saya mulai dengan ada sebuah pesan bijak ya, yang kuno. Katanya begini, bahwa sebelum musim hujan kita harus memperbaiki atap rumah kita ya. Jadi jika ada yang lobang, ada yang bocor itu diperbaiki pada saat sebelum musim hujan ya. Demikian juga ada binatang seperti bajing yang menyimpan makanan di sebelum musim dingin ya. Demikian juga kita sebenarnya ini saat sebelum wabah sebetulnya kita sudah harus membenahi pendidikan gitu ya. Pada saat sekarang kita seperti kita atap lupa kita betulkan sebelum hujan, musim hujan, maka pada saat musim hujan kita menjadi mengetahui lobang-lobangnya di mana. Demikian juga dengan pendidikan. Karena kita lalai memperbaiki pendidikan di saat sebelum krisis, sekarang kita melihat lubang-lubangnya. Tetapi juga di situ kita punya kesempatan mengetahui lubang-lubangnya di mana saja. Baik, dampak wabah itu kita sudah lihat sekarang ya, sekolah ditutup. Ya, pengajaran konvensional di sekolah terhenti. Sekitar lebih dari 1 miliar siswa di dunia itu sudah terhenti sekolahnya ya. Jadi artinya mereka harus belajar di rumah. Gawai memiliki jaringan internet, maka dia dapat belajar terus menggunakan cara daring atau luring ya. Kemudian tetapi kenyataannya kegiatan belajar sebagian besar siswa itu mandek sebenarnya ya, tidak berjalan. Nah, ini salah satu dampak yang tadi ya, sebelum musim hujan seharusnya kita memperbaiki atap gitu ya. Nah, sekarang kita seperti ini I told you so gitu ya. Sekarang kita merasakan gitu ya bagaimana kebijakan infrastruktur yang sebelumnya itu tidak memadai sekarang terlihat ya. Kenyataannya sekarang sekolah, guru, apalagi pelajar itu banyak yang tak memiliki akses ke komputer atau gawai. Ya. Kemudian terlampau sedikit sebetulnya rumah bahkan balai desa yang dilengkapi broadband yang kenyataannya itu sangat sedikit. Kemudian infrastruktur internet di daerah terpencil lalai dipersiapkan ya. Instansi yang seharusnya memperbaiki infrastruktur komunikasi lebih banyak mengurusi tubuh wanita ya. Jadi daripada menyiapkan infrastruktur internet, sekarang kita melihat itu akibatnya bagaimana. Bahan ajar secara visual dan bahan ajar yang tidak perlu guru itu belum serius digarap. Kita sangat kesulitan mencari itu ya. Tetapi yang lebih parah sebetulnya kebijakan belajar. Kebijakan belajar ini yang lalai digarap, yang lalai dirawat itu adalah kecakapan belajar. Ya, kasmaran belajar itu kurang disemai. Dahulu ada wakil presiden ya yang menganggap bahwa ujian nasional itu bagus untuk memaksa anak belajar. Ya, nah sekarang kita rasakan setelah tidak ada UN bagaimana? Apakah anak masih mau belajar? Padahal seharusnya belajar itu harus dari dorongan dari dalam diri, bukan dari luar. Ya. Keaktifan mengendalikan proses belajar mengajar juga sekarang kita rasakan sebelumnya tidak pernah dirawat. Ya. Ini kecakapan seperti ini untuk mengendalikan proses belajar sendiri itu harus dimiliki oleh siswa. Kemudian siswa belum mampu, belum pernah malah juga mengalami belajar mandiri. Selalu belajar itu menelan apa yang diajarkan oleh guru. Ya. Kemudian siswa berinisiatif belajar belum menjadi norma sekarang ya.
Jadi belajar selalu menunggu diperintah, diminta oleh guru, oleh orang tua. Padahal seharusnya itu siswa sendiri. Kemudian buku dan bahan ajar belum didesain untuk model self-teaching atau swa-ajar. Ya. Kemudian banyak guru juga yang belum pernah memanfaatkan pembelajaran jarak jauh sebelum wabah. Jadi ini kenyataannya sekarang banyak yang guru yang memanfaatkan teknologi belajar berkat wabah ini. Ya. Jadi tadi Pak Dirjen sudah menyinggung, menurut saya juga itu hal yang harus kita hargai, bahwa guru sangat mampu beradaptasi dengan situasi yang mendadak berbeda ya. Kita dalam waktu kurang dari 10 hari cara mengajar itu berubah total di dunia. Nah, yang saya akan ungkapkan hari ini adalah bagaimana sebetulnya kasmaran belajar itu bisa tumbuh di anak-anak. Belajar itu didorong dari diri sendiri. Ya. Nah, cirinya apa? Sebenarnya kasmaran itu saat seseorang itu mengalami kebahagiaan yang puncak, ya, ultimate happiness. Kemudian pada saat itu terjadi konsentrasi penuh dan tenggelam dalam sebuah kegiatan belajar serta mencipta. Ini misalnya terjadi pelukis ya, bisa lupa makan, lupa tidur, diri melebur menjadi satu dengan ruang dan waktu, tapi tidak disadari. Dan diri ini sebetulnya egois, tapi sebetulnya egonya luruh. Jadi ini penuh paradoks, tapi tidak ambil pusing ya. Saat itu saat yang terjadi. Nah, kapan itu terjadi? Itu sebenarnya pada saat ini yang istilahnya Mihaly Csikszentmihalyi sebagai flow. Itu pada saat tantangannya tinggi dan pada saat kecakapannya tinggi. Ke depan ini saya berpikir bahwa pendidikan itu bisa kita revolusi. Ini tidak banyak hambatan justru sekarang. Intinya itu sebenarnya bahwa tidak hanya siswa dan guru ya, tapi semua orang itu menjadi unsur dari subjeknya ya. Kemudian belajar kapan serta di mana saja dan di diri sendiri menjadi guru utama. Ini hal yang menjadi relevan hari ini ya. Kemudian yang ketiga, fokus pada belajar bermakna dan kenikmatan. Harus enjoy ya. Belajar itu harus menikmati. Ini yang di Indonesia langka sekali. Belajar itu beban. Makanya ada surat tanda tamat belajar di Indonesia ya. Ini mengatakan bahwa belajar sudah selesai. Ini yang absurd karena belajar tidak dipandang sebagai sebuah kegiatan yang dinikmati. Untuk dijalani seperti seseorang naik gunung, seperti seseorang berwisata, ya, seperti memanjat tebing, sulit, tetapi dinikmati. Ya. Kemudian ini yang juga penting adalah kita akan mengganti kerahasiaan dan kecurigaan dalam pendidikan dengan keterbukaan dan kepercayaan. Ini di sini menurut saya pada saat seseorang merancang assessment hari ini, guru banyak yang frustrasi karena guru masih menggunakan value kerahasiaan dan kecurigaan itu, padahal harus berubah. Kalau kita bertanya menggunakan kerahasiaan, pertanyaannya akan dapat dijawab oleh Google dan itu tidak akan relevan dengan keadaan sekarang. Jadi harus yang berbeda. Kemudian pendidikan di semua negara sedang merevolusi pendidikan dengan garis awal yang sama. Ini jadi kita tidak akan ketinggalan. Ini sesuatu yang baik. Kalau kita dapat memperbaiki pendidikan hari ini, kita akan sejajar dengan di tempat lain. Ya. Paradoks pendidikan saat ini, kesempatan bertemu secara in person, badani itu hilang ya. Tetapi interaksi guru dengan pelajar sebenarnya semakin personal serta intens sekarang.
ya. Mahasiswa saya juga menurut saya rasanya lebih dekat saat sekarang gitu ya dibanding pada saat kuliah konvensional. Kemudian interaksi nyata telah hilang, tetapi guru dapat mengamati keaktifan tiap pelajar. Sekarang lebih teliti dan direkam sekarang ya, selalu direkam. Kemudian prinsip kerahasiaan dan batasan waktu dalam assessment sudah tak relevan lagi sekarang. Justru harus kepercayaan dan kebaikan. Kemudian sekolah dan pengajaran telah tiada. Hari ini sekolah sudah tiada, tetapi kasmaran belajar justru berpeluang besar bersemai. Ya. Bagaimana sekarang membangkitkan kasmaran belajar ini? Pertama, bahan ajar modul yang tak banyak membutuhkan teknologi. Jadi justru kenyataannya sekarang kita justru butuh bahan ajar yang tidak membutuhkan teknologi karena guru kita mayoritas belum memanfaatkan e-learning yang canggih ya sebenarnya. Mayoritas menggunakan WhatsApp yang sudah mengerjakan menggunakan teknologi sebatas menggunakan WhatsApp. Jadi bahan ajarnya harus yang ringan, tak memakan banyak bandwidth. Kalau mengirimkan video harus yang di bawah 10 mega, kecil, harus kecil, ringan sekali. Kemudian modul-modul harus tak membutuhkan guru secara intensif. Instruksinya harus sangat sederhana, tidak perlu banyak kata-kata. Tetapi bernalarnya, proses bernalar yang ditumbuhkan, dimunculkan, dipicu, harus sangat mendalam di situ. Ini saya akan mau Bu Anita, saya punya waktu berapa lama? Baik, saya ajak Bu Anita main dulu ya. Saya ada kartu. Okay. Ibu Anita main di kartu di ini ya, di yang B ya, pemain B ya. Saya ambil acak, Ibu Anita menulis, terserah memilih nanti di kotak kuning, biru atau ungu ya. Yeah. Oke, saya ambil dahulu. Saya dapat 4. Saya tulis di sini 4. Oke, Bu Anita mau meletakkan di warna kuning, biru atau ungu? Oh, maaf. Kita ingin hasil kalinya paling besar, Bu Anita. Kuning. Kuning. Oh. Bentar, oke, kuning. Kuning ya. Oh, sebentar, saya harus menuliskan ya? Oh, enggak perlu. Itu di layar saya kelihatan kan? Ya, tapi punya saya, Pak Iwan nggak bisa lihat ya? Oh, saya bisa ini, di sini, 9. Kelihatan kan? Oke, ya, oke. Oke. Saya dapat 8. Saya tulis 8 di sini. Ibu Anita boleh bebas ya. Hasilnya pokok ya. Kita ingin hasilnya paling besar ya. Ini kartu Bu Anita. Ditulis di mana, ini Bu? Ini hasil paling besar itu vertikal maupun horizontal ya? Hasil kalinya, Bu. Lah ya, kali dari ke vertikal horizontal. Dari hasil 2 bilangan dengan bilangan di bawah. 2 angka, ya 2 angka di atas dengan 1 angka di bawah. Ini oke. Perkalian manual dulu, Bu. Ya. Oke. Di biru. Di biru, oke. Sekarang saya dapat 5. Oke, saya tinggal 5. Ibu Anita tidak ada pilihan lain, 3. Ya. Oke, baik. Hasilnya berapa, Bu? 2 kali 3-nya. Ini semua 92 kali 3. Oh, oke, itu digital. Oke. 276. 276. 276. 6. Oke. Yang saya berapa ini hasilnya? 400. 300. 320. 320. Ya. 40. Ya. 40 ya. 40 ya. Baik. Nah,
dari ini kegiatan ini sebenarnya yang mau saya tunjukkan sebetulnya ini kegiatan ini yang saya buat ya, video-video ini dalam ini hanya 6 mega permainan seperti ini. Nah, hal yang utama apa yang saya munculkan di sini adalah kegiatan ini baru, menantang dan aman ya. Saya ceritakan, tetapi juga berpikirnya mendalam ya. Tetapi keakuratan anak kalau kalah, misalnya Bu Anita kalah di sini ya, 276. Tetapi bukan artinya Ibu Anita tidak dapat berhitung ya, tetapi karena kebetulan diambil secara acak kartunya ya. Ini yang akan kita tunjukkan. Jadi penekanannya akan berbeda. Ini bisa dilihat. Kalau di sini yang lebih besar yang kiri atau yang kanan? 83 kali 7 atau 73 kali 8? 73 kali 8. Kenapa, Bu? Karena pengalinya 8. Padahal puluhannya 7, Bu, di sini. Yang di sini 8. Kenapa ya? Nah, hal seperti ini yang sebenarnya kita harapkan terjadi di kelas-kelas matematika kita. Bukan berhitungnya, tetapi bernalar di balik itu. Ya, jadi desain kegiatan belajar yang baru, menantang dan aman. Ada 3 hal. Ya, jadi itu yang sebenarnya kita bisa menyalin sikap penasaran dan ketagihan, nyandu saat seseorang main computer game, puzzle dan sudoku. Hal-hal seperti itu kita bisa tiru. Ya. Jadi pertama, dia harus baru. Artinya apa baru? Seperti tadi ya, halnya baru. Dan menantang. Menantang tidak melebihi tapi jauh di atas kemampuan dia. Harus, kalau terlalu mudah dia bosan, kalau terlalu sulit dia patah semangat, frustrasi. Dan aman. Aman artinya kalau dia kalah, tidak dipermalukan, tidak dihukum. Ya, seperti tadi, kalau main, karena ada kemungkinan diambil random, kekalahan itu bukan artinya kebodohan, ya, bukan artinya tidak pandai berhitung, tetapi karena ada random, ada proses random yang bisa kita salahkan, gitu ya. Untuk pendidikan baru ke depan, ini kita akan mempunyai nilai-nilai utama yang akan menggantikan nilai sebelumnya, ya. Jadi keterlibatan menggantikan ketepatan. Kepercayaan menggantikan kecurigaan, bangga pada ciptaan sendiri menggantikan kecurangan. Karena pendidikan sebelumnya sangat syarat dengan kecurangan. Karena kita ingin selalu kesempurnaan. Padahal bukan. Kita ingin sebetulnya engagement yang paling utama. Ya. Ini menurut saya peluang ini datang hanya sekali. Dan seharusnya kita katakan peluang, krisis kita sebut menjadi peluang, justru kalau kita dapat keluar dengan selamat. Tetapi kalau kita tidak keluar dengan selamat, tentunya ini bukan peluang. Ya, demikian Bu Anita, terima kasih.